kan. Ini edukasi. Dia ini bapak demokrasi Gimana Indonesia. bisa mengedukasi Rocky ini dengan bapak kata-kata demokrasi rendah Indonesia. begitu, abangku? Kalau saya Dia mengedukasi gini. di hadapan 5 juta Gini. buruh. Oke, Bapak Ibu sekalian. Gini. adalah kita harus bantu Rocky Gerung. Senang juga disebut profesor tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga Semua pasal menurut saya bisa penyebaran berita hoax. semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Anda itu provokator. Anda itu provokator. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat saya. Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melakukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Lain tidak, Pak Gatot dan Pak Din sudah bersuara. Mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Nah, Gini. Sikat, Bang. Saya menjadi agak geli, agak-agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Nah, bagi sementara orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia nggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain, ya silahkan. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Termasuk apakah kitab suci itu adalah fiksi atau bukan? Tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Jika Anda menemukan, mendengar, melihat apapun yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas, maka Al-Quran memberikan pandangan kehati-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Ini poinnya. Orang itu baca Al-Quran tidak? Anda katakan, tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Orang itu baca firman Allah atau tidak? Anggota DPR dan fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago heran dengan klaim-klaim bombastis terkait gelar akademik yang sering ia klaim di mana-mana. Orang ini mengaku seorang akademisi dan profesor, padahal dia bukan profesor. Senang dia tuh kalau disebut profesor, pendidikannya cuma S1 doang, dia ngaku dosen. Kata Irma dalam sesi diskusi catatan demokrasi. Akan tetapi, segala glorifikasi yang Rocky klaim sebagai akademisi tapi dalam ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan hal itu. Terutama yang akhir-akhir ini terjadi jadi heboh akibat Rocky Gerung menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Kalau kalimat yang dilontarkan secara pendidik, nggak pantas ngomong begitu, itu mengajarkan kebodohan politik, malah membuat mahasiswa kalau ditangani orang satu ini akan menjadi brutal. Tambahnya, tidak cukup sampai di situ, Irma juga mengingatkan Rocky kerap menggunakan ayat-ayat suci untuk dijadikan bahan untuk berdebat. Padahal Rocky tidak percaya dengan kitab suci. Saya nggak tahu agamanya apa, padahal dia nggak percaya dengan kitab suci. Dia nggak percaya agama, tapi dia pakai peci lalu ngutip-ngutip ayat suci Al-Quran. Itu namanya memecah belah bangsa dan umat. Yang dikutip dia bukan untuk diimani, tapi dia pakai untuk berdebat. Ini celaka umat Islam, tegasnya. Sebelumnya, Rocky Gerung juga pernah menyuarakan kontroversi yang serupa. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah hal yang fiksi dan itu berbeda dengan fiktif.
disampaikan oleh Rocky Gerung dalam acara Indonesian Lawyers Club atau ILC pada Selasa 10 April 2018. Menurut Rocky Gerung, saat ini kata fiksi dianggap negatif karena dibebani kebohongan, sehingga fiksi itu selalu dimaknai sebagai kebohongan. Fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos, dan itu sifatnya fiksi, dan itu baik. Fiksi adalah fiction, dan itu berbeda dengan fiktif, ujarnya. Dia memperjelas jika fiksi itu baik, sedangkan yang buruk adalah fiktif. Dosen mata kuliah filsafat itu mengambil contoh Mahabharata. Menurutnya, Mahabharata adalah fiksi, tapi itu bukan fiktif. Rocky berargumen, fiksi itu kreatif, sama seperti orang beragama yang terus kreatif dan ia menunggu telosnya. Anda berdoa, Anda masuk dalam energi fiksional, bahwa dengan itu Anda akan tiba di tempat yang indah, ujarnya menjelaskan. Rocky menambahkan, dalam agama fiksi adalah keyakinan. Dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Kini saat berpidato dalam sebuah acara organisasi buruh di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli, Rocky melontarkan ucapan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi berkaitan dengan lawatan kerjanya ke Cina baru-baru ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lainnya untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita, kata Rocky Gerung. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim. Ini 3 orang ini mengatakan, saya bela Rocky karena dia sahabat saya. Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melakukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Lain tidak, Pak Gatot dan Pak Din sudah bersuara mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Nah, gini. Sikat, Bang. Saya menjadi agak geli, agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Nah, bagi sementara orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia nggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain, ya silahkan. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Termasuk apakah kitab suci itu adalah fiksi atau bukan? Tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Jika Anda menemukan, mendengar, melihat apapun yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas, maka Al-Quran memberikan pandangan kehati-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Ini poinnya. Orang itu baca Al-Quran tidak? Anda katakan, tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Orang itu baca firman Allah atau tidak?